Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 19 Januari 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 701 ayat 3. Firman kita pada hari ini diambil dari Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks dari nas ini sangat mengharukan, yaitu Naomi, ibu mertua Rut, adalah seorang janda yang pahit dan miskin yang memutuskan untuk kembali ke tanah airnya Bethlehem setelah kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya di tanah Moab. Secara manusiawi ia tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Bahkan ia mendesak mereka untuk kembali ke bangsa dan Allah mereka masing-masing untuk mencari kehidupan baru. Orpa memilih jalan yang logis. Ia mencium Naomi lalu berpaling. Namun Rut, ia terpaut padanya. Bisa kita lihat di ayat 14. Dari situlah terucap ikrar ini. Mari kita urai lapisan maknanya yang dalam dari nas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, komitmen kepada pribadi. Di situ ada kata-kata, kemana engkau pergi, di situ jugalah aku tinggal. Ikrar Rut dimulai dengan kesetiaan kepada pribadi Naomi, bukan pada keuntungan atau jaminan. Naomi bukan lagi seorang wanita kaya dengan masa depan cerah. Ia adalah simbol dari kepahitan dan kemiskinan. Namun, Rut berkomitmen menyertai dan berbagi hidup dengan Naomi, apapun konsekuensinya. Ini adalah gambaran dari kasih yang tidak bersyarat, yang memilih untuk tetap setia meskipun tidak ada imbalan materi yang diharapkan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, apakah kasih kita bersyarat pada keberuntungan? Atau pada komitmen kita pada pribadi mereka sebagai ciptaan Tuhan? Kedua adalah komitmen kepada komunitas. Bangsamulah bangsaku. Rut adalah orang Moab, bangsa yang sering kali bermusuhan dengan Israel. Dengan berkata, bangsamulah bangsaku, ia dengan berani meninggalkan identitas nasional, budaya, dan keamanan lamanya. Ia memilih untuk menjadi bagian dari umat Tuhan dengan segala kerentanan dan statusnya sebagai orang asing. Ini adalah keputusan yang sangat radikal dan beresiko. Hal ini mengajarkan kita bahwa mengikut Tuhan seringkali berarti bersedia keluar dari zona nyaman kita, atau bisa dikatakan bangsa kita. Bisa jadi pola pikir, kebiasaan, atau lingkungan lama, dan masuk ke dalam komunitas umatnya. Yang ketiga adalah komitmen tertinggi kepada Tuhan dan Allahmu, Allahku. Inilah klimaks dari fondasi dari seluruh ikrarnya. Rut tidak mengikuti Naomi, ia mengalihkan kesetiaan religiusnya. Dari Allah Moab, ia berpaling kepada Allah Israel. Ini adalah pertobatan dan pengakuan iman. Kata-katanya sederhana namun sangat dalam. Allahmulah Allahku. Ia menjadikan iman
Naomi sebagai imannya sendiri. Komitmen kepada sesama dan komunitas pada akhirnya harus berakar pada komitmen yang benar, yaitu kepada Tuhan. Tanpa ini kesetiaan kita kepada manusia bisa goyah, tetapi dengan ini kita memiliki alasan dan kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah dalam relasi kita, apakah kita memiliki ikrar seperti yang dilakukan oleh Ruth dalam persahabatan, pernikahan, atau keluarga? Komitmen untuk berkata dalam suka dan duka, dalam kemudahan ataupun kesulitan, aku memilih untuk tetap di sini bersamamu dan bersama Tuhan kita. Dalam iman, apakah kita sudah dengan jelas berkata, Allahmu lah Allahku? Sudahkah kita meninggalkan Allah-Allah lain, berhala, kesuksesan, pengakuan, harta, atau kenikmatan duniawi, dan sepenuhnya mengalihkan kesetiaan kepada Tuhan? Yang ketiga adalah dalam pelayanan. Seperti Ruth yang setia mengumpulkan jelai di belakang penyabit, bisa kita lihat di pasal kedua. Komitmen kita kepada Tuhan dan sesama seringkali diwujudkan dalam kesetiaan melakukan hal-hal kecil dan rendah hati di ladang yang Tuhan tempatkan bagi kita saat ini. Kita mungkin tidak tahu seperti apa Bethlehem atau masa depan kita nanti, tetapi seperti Ruth kita bisa berjalan ke sana dengan dua kepastian: komitmen untuk menyertai sesama yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan komitmen teguh kepada Tuhan yang memegang kendali akhir. Dari ikrar setia inilah Tuhan kemudian menulis kisah yang indah yang bahkan melibatkan Ruth dalam silsilah Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih pagi ini kami sudah mempelajari Tuhan bagaimana Tuhan menjadi manusia yang berikrar, yang setia akan kepadamu ya Bapa, dan mengalihkan semua Tuhan dari hal-hal duniawi Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin kokoh dalam komitmen kepada orang-orang yang kepercayaan dalam hidup kami. Ajari kami untuk berani meninggalkan bangsa atau kebiasaan lama yang tidak berkenan kepadamu, dan dengan tegas mengikrarkan Allahmu, Allahku dalam setiap pilihan dan tindakan kami. Sertai kami pagi ini Tuhan, dari istirahat kami dan segala aktivitas kami hari ini dalam tangan Tuhan Kristus Tuhan kami. Ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari dan sampai selama-lamanya. Amin.